Alhamdulillah, Alhamdulillah atas kesadaran nafas yang diberikan dan hidup yang dikembalikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Marilah kita bersyukur dengan jiwa, ruh kita yang dikembalikan kepada kita pada saat kita bangun. Hari ini menjadi lebih sehat, hari ini menjadi lebih baik, hari ini menjadi lebih berkah, hari ini adalah diliputi dengan rasa cinta. Hari ini adalah bisa menempatkan Allah Al-Wadud adalah yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan cinta, ya. Dan hari ini adalah alam senantiasa adalah mencintai dan selalu adalah merahmati kita semua. Karena itu kita doakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi, yang zahir maupun yang batin, semuanya ada di dalam kebahagiaan. Semuanya ada di dalam Rahman dan Rahimnya Allah. Ada dalam kasih sayangnya Allah. Dan marilah kita juga sampaikan sholawat serta salam setingginya kepada junjungan alam. Yang menguasai alam, yang meliputi alam. Tadi semua, ya. Apakah sebagai Muhammad Haq, apakah sebagai Muhammad Harid, apakah sebagai Muhammad Majaji, apapun sebagai Muhammad Hakiki, ya, semua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi zahiran wa batinan, adalah Rasul bagi seluruh makhluk, makhluk bangsa manusia, makhluk bangsa jin, makhluk bangsa malaikat. Oleh karena itulah senantiasa kepada kita adalah menyadari tentang hidup ini, sahabat. Hidup ini adalah untuk bahagia. Saya percaya, Abah percaya, semuanya adalah ingin bahagia. Dan memang kita harus bahagia. Dan tidak mungkin kita bisa pulang, melepaskan ruh ini dari jasad ini, kecuali dalam keadaan puas, ya sahabat. Dan Allah sudah berjanji beberapa ayat dalam Al-Quran, aku akan mengembalikan manusia semuanya dalam keadaan puas. Tadi semua, ya. Oleh karena itulah, maka marilah kita belajar bahagia. Tadi semua, ya. Belajar, untuk, karena bahagia itu harus dilatih, sahabat. Naik sepeda saja harus dilatih. Maka, segala perkara, masak harus dilatih. Tidak ada perkara yang tidak bisa, yang tanpa latihan. Bahkan silakan jadi penyanyi harus berlatih. Menjadi qori harus berlatih. Tadi semua, ya. Berdakwah pun harus dilatih dari semua. Maka oleh karena itu maka bahagia adalah harus dilatih, sahabat. Demikian pula adalah dermawan. Dermawan itu adalah harus dilatih. Kalau tidak, maka kita akan selalu justru jauh dari atmosfernya Allah. Atmosfernya Allah itu adalah Rahman dan Rahim. Maka apapun kegiatan yang kita lakukan sesungguhnya adalah untuk mewujudkan Rahman dan Rahimnya, kasih sayang. Kasih sayang pertama adalah tentu pada diri kita. Karena orang yang tidak menyayangi dirinya sendiri, dia tidak mungkin bisa menyayangi orang lain. Orang yang sudah bisa menyayangi dirinya sendiri, sebetulnya dia sedang menyayangi Allah dan Rasulullah. Kalau orang itu sudah paham pada sejatinya diri. Diri kita yang sebenarnya bukan yang nampak ini. Maka diajarkan syariat adalah untuk belajar mengenali bagaimana membenahi cangkang diri. Bagaimana dengan tubuh ini kita adalah belajar. Karena inilah kunci bahagia, sahabat. Dan inilah kunci adalah magnet dari segala kasih sayang. Inilah magnet kasih sayang adalah kalau tubuh ini adalah diliputi dengan kasih sayang. Maka kita harus setiap kegiatan yang kita lakukan adalah sebetulnya mulailah dari diri sendiri. Menyayangi diri sendiri, menghargai diri sendiri, menghormati diri sendiri. Bagaimana cara menghargai, menghormati diri sendiri adalah jangan merendahkan diri kita di hadapan makhluk. Itu saja. Jangan rendahkan diri kita di hadapan gurumu sekalipun. Maka konsepnya yang harus kita pelajari adalah, maka barangkali kaidah-kaidah yang selama ini adalah selalu didoktrinkan tadi semua itulah. Nah, kecuali engkau sudah mengenali sejatinya gurumu juga. Kalau kau tidak hanya mengenali sejatinya gurumu dari semua, maka
engkau menyayanginya bukan lagi menyayangi dirinya, tapi menyayanginya juga karena Allah dan Rasulnya. Nah itu. Jadi yang harus dipahami, bukan diri jasadnya ini. Maka kalau kau tuhankan, kalau kau adalah agungkan diri jasadnya ini, maka pada saat jasad gurumu adalah meninggal, maka bubarlah segala harapanmu. Dalam sebuah kisah dikisahkan, ada seorang murid yang sangat mencintai gurunya. Betul-betul dia, tapi salah yang dia cintai adalah, dia pikir menyayangi tubuhnya itu adalah, nah inilah, kita jangan salah lihat. Lihatlah yang di sebaliknya. Lihatlah yang di sebaliknya. Kita menyayangi, berobitoh kepada guru kita adalah karena menyayangi Allah dan Rasulnya. Lihatlah tubuhnya sebagai Muhammad. Dan lihatlah ruhnya sebagai Allah. Maka kau adalah memohon doa kepadanya, berarti memohon doa kepada Allah. Dan meminta syafaat kepada Rasulullah. Maka kalau tidak demikian berarti sia-sia. Karena tubuh yang dohir itu tidak ada kemuliaannya, yang harus kalian pahami ya sahabat. Maka dalam kisah itu dikisahkan adalah pada murid itu sangat mencintai gurunya. Pada saat gurunya sudah meninggal, sama uminya diberikan adalah peninggalan-peninggalan gurunya kepada murid-muridnya, pada anak-anak rohaninya. Maka karena anak itu sangat mencintai gurunya, tetapi yang dia lihat salah tadi semua. Maka dia mendapatkan jas, ya. Dia setiap hari dia ciumi jas itu. Dia tiap hari dia ciumi. Dia ingat gurunya, lihat jas, lihat gurunya. Nah ini adalah kelihatannya baik tapi hati-hati. Apa di penghujung kisahnya, begitu dia meninggal sahabat, ruhnya itu, maka dia bahasanya adalah, dia adalah akhirnya menjadi kutu ya di dalam jas itu. Nah inilah yang jangan salah adalah mencintai ya. Maka kenalilah, sesungguhnya dalam tubuh ini ada fi'il Allah. Sesungguhnya pada hati ini ada asma Allah. Sesungguhnya pada ruh ini ada sifat Allah. Sesungguhnya pada syir ini ada zat Allah. Berarti bersyariat sesungguhnya adalah untuk belajar membenahi tubuh ini. Karena tubuh ini sahabat, inilah yang banyak menolak. Belajar bagaimana menggunakan tangan. Belajar menggunakan mulut. Belajar menggunakan nafas. Belajar menggunakan penglihatan, belajar menggunakan kaki, dan belajar menggunakan hati. Karena kalau kalian seberapapun ingin bahagia, tapi kalau istilahnya adalah alat bahagianya tidak kau aktifkan, tidak akan mungkin ada objek-objek bahagia. Bedakan, alat bahagia adalah tubuhmu itu. Sementara objek bahagia adalah segala sesuatu yang membuat dirimu menarik. Apakah itu rumah, apakah itu mobil, apakah itu apapun. Makanya dalam STS ini adalah yang ke-28 Abah mengajak adalah mari sadari, sayangi dirimu, hargai dirimu karena kau menghargai Rasulullah dan kau menghargai Allah. Maka dengan syariat engkau belajar sebagaimana sebetulnya adalah engkau berlatih. Berlatih dengan tangan ini, berlatih dengan mulut ini, berlatih dengan pendengaran ya sahabat. Sehingga kita bisa berbagi tadi semua ya. Kita bisa berbagi adalah bagaimana. Maka dari mulut ini harus menimbulkan adalah Rahman dan Rahimnya Allah tadi semua. Dengan tangan ini adalah setiap hari adalah tadi. Karena yang menyambungkan kita dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim adalah bagaimana tubuh ini sudah memiliki tubuh berkalimah ya. Apa itu tubuh berkalimah? Yang menyadari sesungguhnya adalah sebenar-benarnya jasadku adalah Muhammad dan sebenar-benarnya ruhku adalah Allah. Tapi ingat ya, ruh tidak ada di tubuhmu, tetapi dia hanya masuk dan keluar. Jangan, inilah kalau ada sebagian sahabat kita yang masih menyebut hulul, itihad, karena dia belum paham sebenarnya. Sesungguhnya ruh kita tidak ada dalam diri kita, dia hanya keluar masuk dengan nafas. Itulah nanti kita harus sadar nafas ya. Kita harus mengerti dalam bernafas. Jadi belajar adalah berbagi. Karena untuk melatih tubuh ini menjadi tubuh yang diliputi al-wadudnya Allah. Ya, nanti amaliyahnya ajarkan. Kenapa pada saat narik nafas kita katakan lidah ditekuk ke atas, ya, kemudian gigi dirapatkan, kita katakan Allahu haqqun, rasakan bahwa tubuh ini adalah haknya Allah. Allahu hayyun, rasakan hidup ini adalah hayyunnya Allah.
Nah, Allahu Qayyum. Maka kalau kau sudah bisa merasakan tubuhmu adalah merupakan haknya Allah, hayyunnya Allah, maka Allahu Qayyum, maka berdirilah Allah pada dirimu. Bayangkan betapa gagahnya dirimu sekarang setelah engkau memahami, ya, merasakan. Kemudian yang penghujungnya Allahu Wadud, Allah itu yang menyayangi. Maka disitulah pada tubuh ini, jadikanlah tubuh ini adalah magnet kasih sayang, magnet cinta, sahabat. Karena hukum tarik menarik, ya, akan menarik. Kau mencinta akan dicintai, kau menyayangi akan disayangi. Nah, inilah kebanyakan orang ingin bahagia, ingin keluar dari masalah, tapi dia tidak mau merubah pada dirinya sendiri tadi semua, ya. Dan inilah sahabat yang begitu banyak dalam hikam. La hijabaka illa biwujudika, tidak ada penghalang kecuali wujudmu sendiri. Inilah sesungguhnya penjegal tadi semua, ya. Tapi ini sahabat, jangan dikira direndahkan. Karena ruh juga tanpa tubuh ini tidak bisa. Maka disitulah keseimbangan, keharmonisan adalah ilmu Allah. Syariatnya pada tubuhmu, tarekatnya pada hatimu, hakikatnya pada ruhmu, ma'rifatnya pada sirmu. Maka nanti pada pagi hari ini ingin mengajarkan berbicara dengan sejatinya diri dengan diam. Mulailah belajar ke dalam diri nanti. Tapi setelah mengenali tubuh ini adalah merupakan untuk bagaimana melatih diri. Tangan lebih senang memberi daripada diberi. Tadi semua, ya. Mulut lebih banyak memaafkan daripada minta maaf. Tadi semua. Minta maaf bagus, memaafkan bagus. Artinya hanya mohon minta maaf dan memaafkan. Tadi semua, ya. Demikian pula adalah dengan pendengaran yang penuh dengan rahmat tadi semua. Maka Allah berfirman, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dan dari apa yang telah Allah anugerahkan, darul akhirah, jadikanlah negeri akhirat segalanya tubuh ini. Karena itulah konsep bahagia, sahabat. Bahagia itu bersama Allah. Dan kalau kita sudah bisa mengembalikan yang fana ini menjadi bako, maka sesungguhnya engkau pun bako bersama Allah. Ya, karena disinilah kenapa Allah tidak ada pada ruang dan waktu, karena segala yang ada pada ruang dan waktu adalah fana. Sementara Allah adalah tidak ada pada ruang fana itu. Pahami, ya. Pada saat engkau memfanakan dirimu, engkau berada pada ruangnya. Nah, inilah nanti setelah Abah ajarkan, seringlah berhentilah mengeluh keluar. Berhentilah bahkan meminta doa kepada siapapun. Ya, maksudnya dengan ucapan tadi semua, ya. Belajarlah mulai meminta pada diri sejatinya. Tapi kenali dulu, tubuh ini adalah syariat, ya, untuk melihat fi'il Allah, untuk belajar bagaimana menjadikan tubuh ini adalah merupakan huruf hijaiyah, menjadikan tajwid kepada kita. Berarti bukan hanya rajin membaca Qur'annya, karena tubuh ini juga Al-Qur'an. Maka membaca tubuh harus dengan tajwid. Maka bagaimana kita harus beridhar dengan orang-orang tertentu. Bagaimana kita harus beridgom dengan orang tertentu. Bagaimana kita harus beriklab dengan orang. Idgom bila guna, idgom biguna, idgom mimi. Ini adalah cara berhubungan dengan orang-orang. Supaya tubuh ini menjadi tubuh yang berkalimah. Tubuh yang dirahmati. Karena sahabat, sekali lagi, sejuta kali ingin bahagia. Apalagi husul pada Allah. Tapi tubuhnya tidak pernah diurus. Ya. Bagaimana mandinya, bagaimana makannya, bagaimana istinjanya. Dan istinjanya juga, jangan hanya istinja adalah, Abah sudah lama ajarkan, ya, adalah dengan mencolok bagian duburmu tadi semua. Ya, ingat, seorang mayit, sahabat, yang harus disolatkan itu dirodon, ya, adalah bagaimana dikeluarkan kotorannya. Nah, kita pun sama. Kenapa mayit itu dirodon? Karena mayit itu adalah akan disolatkan. Nah, sementara itulah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan banyak orang yang melaksanakan ibadah tapi sia-sia. Di antara penyebabnya adalah tadi istinja yang tidak benar. Ada istinja awal, ada istinja akhir. Maka dalam buku Abah itu, ya, itu ada istinja awal, ada istinja akhir tadi semua. Ini karena tubuh dulu yang harus diberesin. Tubuh dulu. Inilah kendaraannya. Inilah untuk Isra. Isra-nya ini, Mi'rajnya dengan ruh, gitu loh. Isra, Mi'raj. Sebetulnya itulah kan tubuhmu.
menyaksikan fi'il Allah pada tubuh kita, Isra, segala apapun. Ya. Apalagi yang kalau sudah Isra, bukan syara. Nanti setelah Isra, kau paham, karena Isra itu diperjalankan, maka tubuh ini akan diperjalankan. Setelah tubuh ini sudah diliputi rasa Rahman dan Rahim tadi semua. Karena membereskan diri kita ini harus dari awal sini pintunya. Itulah kenapa diajarkan syariat. Itulah kita disuruh bersyariat. Karena ada pada tubuh ini. Tapi syariatnya jangan salah tujuan. Bukan engkau yang bersyariat. Bukan engkau yang beramal. Nah inilah yang harus dibangun juga. Maka dikatakan dalam hikam lah. La tufrihka ta'atu li'annaha barazat minka. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Dalam firman Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, kata Allah. Kata Syai'atailah, la tuprihka ta'atu li'annaha barazat minka. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan yang sebagai perbuatan dari dirimu, sebagai perbuatan dari jasadmu. Bukan, sahabat. Kalau kalian sudah mengerti nanti. Karena akhirnya nanti kita menggunakan tubuh ini, beribadah dengan tubuh ini adalah untuk menjajah Tuhan. Akhirnya tujuan daripada di dunia nggak tercapai, apalagi tujuan untuk kembali pada Allah jauh dari tercapai. Karena tubuh ini tidak ada di sisi Allah. Ingat itu. Tubuh ini makhluk fana dan berada pada ruang yang fana, ruang dan waktu yang fana. Ada bagian diri kita adalah yang baqo. Itulah ruh sesungguhnya. Karena ruh itu tidak akan pernah mati dan ruh itu milik Dia. Dan milik Dia itulah yang bisa membawa kepada Dia. Bukan oleh tubuh ini. Nah inilah maka pahami ada dua bagian diri kita ini. Ya, inilah maka Syai'atullah mengatakan janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu. Perbuatan dari jasadmu itu. Karena perbuatan amal yang dilakukan oleh jasad ini dia tidak akan kosong daripada riya, sum'ah. Tadi merasa beramal. Akibat merasa beramal, manusia sudah merasa soleh, merendahkan orang lain yang belum bisa beramal, menghinakan orang lain. Ya, padahal harusnya kita adalah harus mampu ukhuwah basyariah pada saat kita sesama manusia, tubuh, ukhuwah insaniyah sesama dengan insan, ukhuwah watoniyah adalah bagaimana kita adalah mencintai dengan sesama penduduk negeri. Nah, nanti penghujungnya adalah ukhuwah islamiyah kepada sesama. Dan kita adalah bagian, kita adalah tajwid, kita adalah huruf hizaiyah, dan yang lain seluruh Asia alam ini huruf hizaiyah. Ada hukum tajwid sesungguhnya, karena tubuh kita adalah ikra kitabaka kafa binafsika. Konsep yang sederhana sebetulnya sahabat, tidak membutuhkan amaliyah yang besar-besar, tapi itikad yang baik, yang lurus dari semua. Ya. Karena kalau seandainya melakukan ibadah dengan tubuh ini, maka dikatakan oleh Syai'atullah, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Janganlah engkau menjadi berputar seperti la tarhal min, kayak orang naik korsel. Maka orang yang melakukan amaliyah dengan tubuh kasar ini seperti naik korsel, ya. Maka apa hasilnya naik korsel? Naik di titik yang sama, turun di titik sama, hasilnya pusing kepala, harus bayar. Itu naik korsel. Maka kehidupan manusia di dunia ini seperti naik korsel. Seperti adalah tadi, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha, himar yang sedang berputar di mesin penggilingan. Nah ini yang harus dirubah oleh kita sahabat. Ya, jangan sia-siakan waktu kita. Maka jangan rendahkan tim. Inilah. Nah sementara banyak manusia sudah menganggap saya orang miskin, saya orang susah, saya ini tidak pantas bahagia, saya ini. Itulah. Ya. Karena kalaupun kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan tanpa tubuhnya ini diurus dulu, maka itulah tidak sedikit orang punya uang sedikit saja udah judi online. Orang punya uang sedikit saja udah judi. Orang udah punya sedikit aja pakai mabuk. Orang punya. Nah, inilah yang Abah bilang. Siap nggak kalian jadi orang kaya? Orang kaya versi Allah. Bagaimana orang kaya versi Allah itu? Adalah berlawanan dari sifat Korun dan Salabah. Tadi semua. Orang yang alim menurut versi Allah itu tidak jadi barsiso. Karena kalau selama yang berilmu ini tubuh ini,
Oh, diisi ilmu kayak apa, makin saya ulama, saya kiai, saya buya. Nah, itulah. Dia tidak menyadari. Sesungguhnya yang berilmu itu bukan itu, tapi ruhnya. Tapi yang berbangga tubuhnya. Dan demikian pula, kalau belum beres dengan tubuh ini, dia jadi pemimpin, jadi Firaun pasti. Maka inilah sahabat. Maka marilah kita belajar sekarang adalah apa Abah ingin mengajak pada pagi hari ini. Masih ada 40 menit termasuk amaliyahnya. Karena supaya kita ini benar-benar tadi semua. Yang pertama adalah tadi. Langkah yang pertamanya adalah jangan rendahkan dirimu di hadapan makhluk. Ingat itu. Ya. Lihat surat At-Taubat ayat 31 dan 34. Janganlah rahib-rahib, kiai-kiai, ustad-ustad, mursyid-mursyidmu itu menjadi berhala kepada dirimu. Kau berhalakan dirimu di hadapannya. Ingat, apapun kecuali kalian sudah mampu melihat bahwa dia adalah perwujudan Rasulullah, perwujudan dari Allah. Berarti menyayangi tubuhnya, menyayangi ruhnya. Tapi kalau tujuan kalian adalah untuk menempatkan seolah-olah dia makhluk mulia, adalah untuk mendapatkan syafaat darinya, dijamin oleh Abah di dunia saja. Itu yang disebut dengan mursyidmu itu. Pasti di dalam hatinya banyak masalah. Belum tentu dia selesai. Nah inilah yang harus kalian pahami. Memandang manusia adalah dengan 4 bagian. Tadi semua sahabat. Bagaimana memandang diri. Bagaimana memandang guru kita di luar kita. Tadi semua ya. Nah ini kita harus menempatkan pada tempatnya ya. Maka amaliyah yang biasa Abah ajak adalah adalah bagaimana setelah kalian memahami tentang tubuh diri, sebetulnya syariat ada fi'il Allah pada tubuh ini, lihatlah sebagai fi'il Allah, bukan af'al kamu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bergembiralah ada fi'il Allah pada tubuh ini. Itulah syariat. Syariat itu fi'il Allah pada tubuh kita. Nyatalah Allah itu fi'ilnya dengan gerakan kita. Ini yang untuk dilihat pada tubuh kita. Maka untuk amaliyahnya adalah seperti Abah ajarkan, adalah hilang diriku ke dalam kosong, nama batinku Ahmad, nama dohirku Muhammad, lebur jasadku, hilanglah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jasad. Ya, hilang diriku ke dalam kosong, nama batinku Ahmad, nama dohirku Muhammad, kemudian katakanlah sama dengan ucapannya adalah tadi, tidak lagi menggunakan lisan keluar, karena tidak ada yang lain selain Allah. Segalanya ada pada dirimu. Kamu ini udah pangkat Doraemon. Semua kita jangan kalah sama orang Jepang. Orang Jepang saja sudah ngerti ada kantong ajaib pada dirinya. Ini adalah sebetulnya karena Abah pernah nanya kepada siapa tuh Nakamura, siapa itu yang merancang Doraemon itu tadi. Karena mereka percaya bahwa dalam ada sesuatu yang dahsyat pada setiap diri manusia. Itu tadi semua. Kenapa beliau belajar dari situ? Beliau belajar, kenapa kunyit ini bisa menyembuhkan? Padahal kata dia kunyit ini adalah dihidupkan. Tapi di situ ada kumin. Kenapa di tomat itu ada beta karotin? Itu. Kenapa di ikan ini ada protein? Tuh. Kenapa sehingga dia baik dimakan? Kenapa di rokok itu ada nikotin? Sehingga bahaya kalau diisep gitu loh. Tadi semua. Sesungguhnya itu adalah merupakan hakikat Nur Muhammad yang ada pada setiap makhluk. Itu orang Jepang udah ngerti. Maka kenapa dulu profesor yang meniupkan air, dia mengatakan kata-kata yang baik pada air itu datang dari orang Jepang, bukan dari orang Islam malah. Orang Islam tadi semua sibuk hanya ritual tadi semua sibuk aja pasang bohlam di mana-mana, tapi nggak pernah disambungkan ke PLN. Sibuk beli TV, beli ini, beli kulkas, beli Magicom, tapi nggak disambungkan ke strum. Sibuk aja beli, nggak ada hasilnya. Karena penghujung sibuk nanam, tapi nggak pernah mikirin buahnya itu ada pohonnya itu berbuah. Ini kebanyakan dari umat Islam sekarang. Lebih banyak ritual, paksa seolah-olah ritualnya juga kepaksa. Karena tadi kata Abah, selama ibadah itu sebagai sebuah kewajiban, tetap akan kepaksa. Sehebat apapun kamu disebut kiai atau apapun, ada unsur terpaksa. Apalagi lagi malas gitu kan tadi semua. Maka disinilah Allah sudah merancang ada sholat maktubah, ada sholatul wusta, ada sholatul daim. Ada sholat yang bertingkat-tingkat. Supaya apa? Tingkat penyadaran kita adalah yang lebih utama tadi semua. Ya. Maka inilah sahabat. Yang pertama adalah, kemudian tutuplah diri kita dalam hati.
Tarik nafas tekuk adalah usalli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah, ingatlah pada ruhmu. Muhammadur Rasulullah, ingatlah pada jasadmu. Ya, ini sahabat yang harus dipahami. Ya, kemudian sadarilah. Disitulah sadar nafas itu tadi semua. Karena ternyata ruh bukan ada pada tubuh kita, tapi kita terkoneksi dengan ruh. Ruh Allah, satu ruh itu buat hidup seluruh makhluk. Sebenarnya, ya, yang itulah yang kata Allah, awwalu ma khalaqallahu nuri, itulah nurullah yang pertama. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Nah, dari nur itu Allah menciptakan Nur Agung Muhammad. Maka disitulah ruhnya, disitulah Nur Muhammad. Nah, sahabat. Maka dari Nur Muhammad lah yang dohir dan yang batin ini ada, termasuk diri kita. Kenapa pada kunyit ada kumin? Kenapa ada tomat ada beta karotin? Kenapa pada ikan ada protein? Kenapa? Bahkan semua oksigen. Kenapa di atas ini ozon? Nur Muhammad semuanya. Pada dirimu dan di luar dirimu. Ini cara memuliakan diri dulu, kenali dulu. Kalau tidak demikian, kamu ketemu dengan orang kaya, ketemu dengan orang yang rendahkan dirimu, hinakan dirimu. Kadang-kadang kalian udah belajar berguru, kamu berhalakan dirimu di hadapan gurumu. Tapi kau tidak mengerti hakikatnya. Yang kau pandang itu apanya? Jasadnya kah? Hatinya kah? Ruhnya kah? Tapi Allahnya dan Rasulullah yang kau lihat di gurumu itu. Karena tidak ada, sahabat, permainan dunia ini hanya dua saja. Satu Allah, Allah sendiri, tidak ada yang lain. Makanya di dalam hikmah yang ke-37 Abah sering ulang-ulang katakan, ya, bahwa sesungguhnya inilah hanya permainan Allah, ya. Dan di sisi Allah hanya ada Allah, tidak ada yang lain, ya. Gitu. Nah, pada saat dia ingin dikenali, dialah mentajalikan dirinya menjadi nur, akhirnya menjadi Muhammad. Inilah semuanya Nur Muhammad. Pahami ya? Berarti sesungguhnya hanya Allah dan Muhammad yang ada ini. Kana Allah wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Tadi semua, ya. Dahulu Allah ada dan tidak ada satupun bersamanya. Sekarang pun Allah tetap sendiri. Adapun dia tajali dari tadi. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Dia tajali menjadi nur. Allahu nurus samawati wal ard. Dan selanjutnya. Kemudian tajalilah kepada Allahu mubtada. Nurus samawati khobar mubtada. Siapa? Khobar mubtada. Nur Muhammad itu. Yang nampak, yang kelihatan ini. Tadi semua. Kalau kau pandang semuanya hanya sebatas makhluk. Kau pandang semuanya sebatas alam. Kau pandang semua adalah hanya sesuatu. Maka kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semuanya halikun. Akan binasa. Segalanya adalah akan hancur. Illa wajhahu. Siapa? Nur Muhammad. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu adalah Nurullah. Dan di sebalik Nurullah itulah Allah. Sahabat. Nah, inilah. Maka kuncinya ada pada nafas. Kau tersambung sebagai seorang bayi yang menyusu pada induknya, pada ibunya pada saat 7 bulan dalam kandungan. Tadi semua, ya, 7 bulan dalam kandungan. Sama saja dirimu dengan 7 latifah yang ada pada dirimu. Ada 7 bagian badan kita yang ada 7 bagian suratul Fatihah lah pada diri kita. Maka 7 bagian ini harus dipahami. Maka semuanya harus dikembalikan pada Allah. Alhamdulillah, alifnya kepalamu. Lamnya adalah tanganmu, haknya adalah dadamu, mimnya adalah udalmu, pusarmu, kakinya adalah alhamdulillah. Berarti alhamdulillah menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji pada ini, pujilah seluruhnya. Nah, kebanyakan kegagalan manusia karena dia terlalu merendahkan dia di hadapan manusia. Sehingga timbul sangkaan saya ini orang lemah, saya ini orang miskin, saya ini orang susah. Itulah. Padahal setiap helaan napasmu kau buat takdir buat dirimu sendiri. Inilah yang harus kalian pahami, sahabat. Maka setelah kalian mengenali tubuhmu ada hanya untuk melihat fiilnya. Sementara torikot mengajarkan kamu mengenali dirimu. Sementara hakikat mengajarkan kamu berserah diri. Setelah kau mengetahui, oh ternyata ayan horjiah. Tubuh ini hanyalah merupakan wayang. Ternyata ada tubuh ini ada yang menggerakkan. Nah ini. Ayan sabitoh, ruh saya. Ruh saya itu ternyata ruh Allah. Maka serahkan, itulah hakikat. Hakikat itu adalah menyerahkan semuanya. Ternyata, la hayyun, aku tidak punya hidup. La ilmun, aku tidak punya ilmu. La basyirun, aku tidak punya penglihatan. La alimun, aku tidak punya ilmu.
La sami'un, aku tidak punya pendengaran. Bahkan la qadirun, la muridun, aku tidak bisa bergerak kalau nggak digerakkan. La tataharraku zarratun illa biidnillah, tidak akan bergerak. Segala. Ini harus disadari dulu pada diri sahabat. Kalau kalian ingin merubah diri. Karena kalian tidak bisa. Tapi kembali Allah juga meminta. Kalau kalian ingin dirubah, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah satu kaum, satu diri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kecuali dia mau merubah dirinya sendiri. Dalam arti apa? Bukan Allah, kita kan la haula wala quwata. Allah bukan tidak berkehendak, tapi kita terhalang oleh diri kita. Itu aja masalahnya. Dan Allah, kenapa tadi menggunakan kata miskat? Miskat itu cahaya ke sebelah. Maka tugas kita membersihkan cahaya yang sebelah lagi supaya tembus tadi semua. Nurun ala nurin tadi semua, supaya yahdillahu li nurihi mayyasha. Itu saja. Jadi Allah tidak akan terhijab oleh apapun, dalam apapun. Hikmah-hikmah begitu banyak. Tapi kita terhalang oleh diri kita, menghijab diri kita yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi sekali lagi syariat untuk belajar bagaimana membenahi tubuh diri. Thariqat belajar untuk mengenali diri. Hakikat setelah kita tahu ruh, ayan sabitoh itu adalah ternyata melihat itu Allah, mendengar itu Allah. Ternyata melihat itu ruh, mendengar itu ruh, ilmu itu ruh. Kemudian bergerak juga ruh, diam juga ruh. Pada saat punya keinginan disebut nafsu juga ruh. Pada saat keinginan yang baik disebut dengan nafsul mutmainah juga ruh. Pada saat keinginan yang buruk disebut nafsul amaroh juga ruh. Dan ruh tidak ada yang mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Tidak. Nah itulah tadi, kau adalah makhluk yang tidak akan pernah mati, sahabat. Kita adalah makhluk yang tidak akan pernah mati. Tinggal kita keluar dari jasadnya sebagai al-mal'un, atau disebut dengan mati, yaitu adalah makhluk jasad, ataukah engkau pulang kepada Allah al-marhum. Ya, al-marhum dengan ruh, gitu. Al-marhum, orang yang dirahmati oleh Allah. Ya tadi semua, ya tinggal. Itulah kenapa tadi kata kullu nafsin da'iqatul maut, apa nama da'iqah, daqayaduku, daikun itu adalah karena dia adalah apa namanya muzakkar, sementara kullu nafsin adalah muannas, maka Allah menggunakan da'iqatun, artinya hanya akan mencicipi saja ruh itu keluar dari tubuh ini. Maka silakan kalau kamu langsung pulang pada Allah berarti gitu, hidup bersama Allah. Tapi kalau tidak, akan punya cangkang baru. Itu saja sebetulnya. Aduh ya. Allah itu sangat ilmiah. Ya, sangat ilmiah. Ingat itu. Ya. Jadi setelah kau kenal sejatinya ternyata semuanya ruh. Gitu. Berarti pada saat engkau arif, ruh juga yang arif. Tadi semua. Maka jiwa yang sudah baik maka dipanggil oleh dia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Walaupun kamu sinaps jiwa, tapi jiwanya sudah ada pada sisi ruh. Karena masih selama jiwa, kata Abah juga, kita ini selalu ada dua pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Inilah jantung di sini. Bandulnya ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Pada saat engkau bersama ruh, berarti engkau adalah almarhum. Engkau bahasa hadisnya, engkau menerima catatan dari sebelah tangan kanan, gitu loh. Di pada saat bandulnya ke kiri, berarti kamu adalah sebaliknya, gitu. Nah inilah antara, silahkan. Boleh mati sebagai jiwa, tapi jiwa yang sudah dirahmati oleh Allah, sahabat. Ya. Mari kita lanjutkan, sahabat. Itulah amaliyah yang kita lakukan adalah Allahu, setelah kita menutup adalah lenyap aku ke dalam kosong. Tadi semua. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dahirku, hilanglah aku, lenyaplah aku, Allahu ruhun, Muhammadun jah. Itikad yang harus dibangun. Isra dengan tubuhmu, Mi'raj dengan rohmu. Tubuhmu Muhammad, tadi kan yang Mi'raj Muhammad, dan rohmu lah yang ditujunya Allah. Tapi Muhammad dan Allah adalah gula dan manis. Itulah tarbiyah yang diajarkan sesungguhnya pada diri yang sama. Maka tadi sesungguhnya yang sebenarnya setelah hakikat menyerah berserah diri semuanya pada ruh tadi semua,
maka sesungguhnya engkau adalah sudah jiwa yang mutmainnah. Sesungguhnya berarti sudah kembali kepada posisi ruh tadi semua. Karena ruh selalu positif, sahabat. Ruh itu adalah tidak pernah negatif. Ruh itu selalu positif. Ruh itu selalu, karena dia adalah nafakhtu fihi mir ruhi, ya. Maka Abah pernah katakan bahwa ada ayat yang merupakan revolusi mental dan revolusi fisik pada manusia. Faida sawaituhu, yaitu ketika Allah menegakkan. Sawaituhu dari kata syawu itu luruskan, katulistiwa sama syawu garis lurus. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah ini, maka ada revolusi mental, ada revolusi fisik pada Adam saat itu. Ya termasuk pada diri kita harusnya. Kita ini dengan volume otak yang di atas 1200 sampai 1500, tubuh kita sudah gagah tegak, sudah ganteng, sudah sempurna. Padahal kata Allah, faida sawaituhu, ketika aku sempurnakan, ketika aku luruskan tadi semua, gitu. Maka dalam sholat kalau sob nggak lurus kan sawu dari sholat. Itu faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nah, maka disitulah berarti sekarang sudah bisa Isra. Nah itu. Kalau bahasa orang Lombok apa itu istilahnya. Garis lurus tegak, satukan. Makanya pada saat sholat itu at-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah adalah ruhmu pada telunjuk ini. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah pada telunjuk ini. Berarti gula dan manis sekarang sudah ahad tadi semua, ya. Sebagaimana benang. Benang itu adalah kapas yang sudah menjadi benang. Mana kapas meliputilah pada benang itu. Itulah Muhammad. Maka disebutlah, inilah yang harus dipahami, ya. Kemudian biasakan adalah menekuk lidah mengatakan Allahu hayyun, ruhku ruh Allah, usolli lam jalalah. Nah itu, usolli lam jalalah. Ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Kemudian setelah itu adalah kita diam tadi semua dalam diri, bicaralah pada tadi. Setelah engkau berserah diri kan kau akan kenal makrifat, kau kenal siapa sejatinya dirimu. Nah, inilah yang sebenarnya judul yang Abah bawa pagi hari ini. Ayo bicara dengan sejatinya diri. Tadi semua. Ingat tadi, tubuh hanya untuk melihat fiilnya, untuk melatih bagaimana kau membuat tajwid yang benar buat tubuh ini, menyayangi tadi. Tadi semua Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masuklah ke hati adalah untuk belajar mengenal diri, masuklah ke ruh untuk belajar mengenal, menyerahkan, berserah diri, ya. Dan akhirnya masuklah ke dalam. Ke dalam siapa sir kita. Itulah sejatinya diri. Nah, setelah kamu sudah kenal sejatinya diri, barulah tadi amalkan yang amaliyah tadi. Kemudian man arafullah kalla lisanahu. Sekarang nggak usah lagi ngomong ke kiri ke kanan. Tadi semua. Jangan membuat dia tadi kan kau sudah kembali kepada yang sejatinya diri. Bicarilah pada sejatinya diri dan dia selalu dekat, selalu menyayangimu. Maka dia katakan, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Rabbikal, banyak Allah menyebutnya Rob dirinya. Rob, ingat itu. Rob itu ada jamaknya arbab, berarti pada seluruh makhluk, ya. Maka dia berkata, inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu itulah Rob, meliputi dirimu yang ada pada diri kita. Nah, sekarang Tuhannya sebagai amarahkah, lawamahkah, mulhimahkah, mutmainnahkah, rodiyahkah, mardiyahkah, apa sudah kamilah? Nah inilah, maka bicaralah dengan dia sekarang. Berhenti. Bagi sebuah teman-teman yang sudah agak lama ngikutin Abah, nggak usah lagi sekarang bertanya ke kiri, bertanya ke kanan. Bahkan mengunjungi siapapun, dimanapun. Jangan lari dari dirimu. Lu mampah, ulah ngalengkah, cekolot baheula. Indit bari cicing. Pergi tapi diam. Bekerja tapi jangan bekerja. Nah, gitu tadi semua. Berbicara tapi jangan gunakan lisan. Ya. Berbicaralah pada sejatinya diri, ya. Yang sudah kenal sejatinya diri, tingkatkan sadar diri adalah dengan sadar nafas. Itulah kenapa di dalam kita ini ada syirullah dan nurullah. Karena ruh itu bukan di dalam diri kita. Tapi kita adalah seperti bayi dalam kandungan. Pada bayinya itu ada usus wildah
Itulah kenapa dibikin maulid. Ada mengingatkan itu sesungguhnya. Demikian pula kita ini adalah satu udara, satu nafas, sahabat. Kau menyayangi satu di antara mereka. Kau sebetulnya kau adalah menyayangi dirimu sendiri. Kau melukai satu di antara mereka, kau melukai dirimu sendiri. Maka inilah kenapa kita harus ruhama'u bainahum, saling menyayangi. Karena itulah kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Maka Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fasawwaka. Nah ini kembali kata Allah, bukankah aku sudah meluruskan dirimu? Tadinya kamu makhluk yang tegak, bungkuk begini dengan otak volumenya cuma 800 gram. Maka kita dengan simpanse dengan apa semua hanya beda 2% saja, sahabat. Tadinya kan masih tunduk begini. Sekarang dibikin tegak. Fasawwaka fa'adalaka fi ayyi surati ma sya'rakaba. Sadarilah. Inilah kemuliaan. Makanya dalam sadar napas yang harusnya adalah kalau kamu sudah kenal sejatinya diri, maka diamlah man arafullah kalah lisanahu. Ya, kalau kalian tidak ditakdirkan untuk memberikan pengajaran, diamlah. Cukup kalian nikmati saja. Nggak usah jadikan gatelan bicara ilmu ma'rifat warung kopi di mana. Bukan tempat. Abah diperintahkan hanya untuk menyampaikan bicara. Tapi Abah di rumah kalau tadi semua lebih banyak bicara ke dalam diri semuanya, ya. Dan luar biasa lah kalau kalian sudah ingin membuktikan, kalian harus menjajalnya kata Abah tadi semua, ya. Maka ada istinsyak memasukkan air, ada istinsar mengeluarkan air. Ini juga sadari, jangan hanya tadi semua. Kan kita dalam wudhu ada istinsak dan ada istinsar, air masuk, air keluar. Ada nurullah, ada syirullah. Tadi semua. Nurullah, syirullah. Itu. Semua. Hanya Allah dan Muhammad. Syirullah, syir berarti nafas Allah. Tadi nurullah berarti nafasnya Nur Muhammad. Masuk ke dalam, keluar. Ke dalam, keluar. Bukan di dalam tubuhmu. Dia pergi ya tubuh ini tadi. Hanyalah merupakan materi yang terdiri dari molekul, yang terdiri dari hanya kekosongan, 90 bahkan 100% kosong tubuh kita ini. Hanyalah ion-ion, gabungan molekul-molekul, ion-ion, semua yang sebetulnya nanti tercerai-berai kembali. Itulah akan menjadi ion-ion. Yang mana bagian tubuh hanya akan kembali, yang disebut sukma itu, unsur narun, hawaun, mau kembalilah menyatu dengan alam ini. Karena kamu berasa sekarang menyusu pada alam. Jadi semua. Maka seluruh manusia makhluk di bumi ini, yang dohir, semuanya satu nafas, satu udara. Ingat itu. Jangan kalian itu gitu. Inilah kenapa disebut bumi pertiwi. Disebut adalah ibu pertiwi. Karena kau menyusu pada ibumu. Kau menyusu dengan udara ini. Maka di sini dari narun kau ditumbuhkan segala makanan dari unsur narun, hawaun dari udara, maun dari air, turabun dari tanah. Kemudian disinarlah. Nah itulah akhirnya Adam dan Hawa. Gitu. Adam adalah ruhmu, Hawa adalah tubuhmu. Tadi semua ya. Tapi tubuh ini memiliki 4. Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Bahkan 7 sampai ke atas. Nah, inilah yang harus dimi'rajkan. Ma'arij kalau dalam Quran itu. Dari lepaskan. Ada istinsak, ada istinsar. Jadi jangan sampai meluap. Tapi nggak ngerti. Tadi semua. Inilah pentingnya adalah sampai Syaikhullah mengatakan adalah ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada satu napas kau hembuskan kecuali di dalamnya bersama takdir yang kau buat. Maka ayo timbulkan napas yang penuh cinta, karena napas yang penuh kasih sayang, napas yang tadi al-wadud dengan syirullah, dengan istinsak dan istinsar, napas masuk dan napas keluar. Tadi semua ya, ingat sekali lagi, ruh bukan pada tubuh kita. Jadi tidak ada hulul ittihad bila tubuh gimana semua. Ini hanya cangkang. Inilah jantung, di sini ada nufus, dan di sinilah wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Bahwa segalanya akan dicatatkan di sini semua. Baik akan dicatat baik di sini. Buruk kan, iri, dengki, inilah. Maka marilah sayangi diri kita. Bereskan tubuh kita. Mandinya Abah sudah ajarkan caranya. Tadi semua ya. Jadi
kembalikan tubuh ini yang asalnya juga adalah materi, kembalikan pada materi ya. Jadi nanti setelah kita sudah melepaskan, maka syu'aul basyirah. Nah sekarang pikirannya pikiran yang baik, pikiran yang bercahaya. Karena pikiran kita ini baik, karena pikiran kita ini kendaraan. Kalau seandainya kendaraan, kita nggak naik kendaraan, nggak bisa cepat kita pergi. Pikiran kita inilah kendaraannya. Tapi kendaraan yang sudah bercahaya tadi semua. Seiringan dengan kita membersihkan tubuh ini, maka sekarang akan jadi pikiran yang baik. Seolah-olah mobil yang nurut tadi semua. Karena pikiran itu jin, kata Abah juga. Jin adalah pikiran kita. Iblis juga pikiran kita. Maka bahayanya. Tadi selama alhamdulillahirabbil alamin. Selama tadi yang memerintahkannya kalau seandainya jasad, maka datangnya ke sini adalah pikirannya adalah tadi semua. Maka tergantung di sini diadamu tadi ini, tadi semua di kantong Doraemonnya tadi semua ya. Yang nanti kamu bicara di situ. Minta apa kamu? Kipas panas, bilang baling bambu gitu kan tadi semua ya. Dan alhamdulillah sahabat sudah banyak yang datang ke Abah ke sini, Bah. Bagus. Udah, teruskan. Kamu nggak usah lagi datang ke Abah, nggak apa-apa, cukup. Kecuali kamu satu saat mau silaturahmi, silahkan. Tadi semua ya. Jangan berhalakan Abah, karena Abah bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jangan salah. Jangan salah itikad, kata Abah semua ya. Kalau kamu kangen sama Abah, boleh kalian ada foto dari semua, tapi bukan tubuh itu. Jangan kau tuhankan tubuh itu. Tadi semua, karena itu adalah fana ya. Lihatlah yang bakor yang di sebalik tubuh ini. Maka kalian pun jangankan bertemu, nggak bertemu pun sah. Oh, kita napas satu udara. Napasku untuk napas kalian, napas Abah untuk napas kalian. Nah inilah tadi semua. Maka seorang mursyid itu kenapa harus hidup? Nah disitulah orang nggak ngerti lagi. Tadi kalau nggak hidup dia nggak bernafas gimana? Tadi semua ya. Tadi semua itulah sesungguhnya bahwa pengarsa Abah dulu guru saya pernah berkata, setiap halaan napas seorang mursyid itu adalah mengantarkan muridnya usul ilallah. Tadi semua. Napas, ingat napas. Napas itu yang keluar, yang masuk tadi semua. Nah, inilah juga harus dipahami ya. Maka kalau mursyid sudah meninggal itu bukan mursyid namanya sebenarnya. Karena mursyid itu yang memberikan irsyad, ketersambungan tadi semua ya. Tadi semua. Yang masih ada jasadnya tadi semua ya. Yang sama-sama masih bisa makan, sama-sama masih senang minum, sama-sama masih suka bersetubuh. Itulah mursyid tadi semua ya. Jadi inilah ya, setelah apa namanya akan muncul pikiran yang disebutkan dengan su'aul basyirah, pikiran yang jernih. Maka sekarang jin itu kita gunakan karena jin itu cerdas. Maka disebutkan jin dari kata jenius tadi semua. Lawannya ada banul jan, bodoh tadi semua. Tadi ini banyak manusia ini akhirnya nggak sadar pada saat berilmu jadi barsiso. Pada saat dia kaya jadi salah badan korun. Pada saat jadi pejabat jadilah dia Firaun, sahabat. Karena tadi jinnya yang jadi raja tadi semua ya. Jin yang menguasai hartanya, jin yang menguasai ilmunya, jin yang menguasai kedudukannya. Akhirnya pikirannya membahayakan banyak makhluk, ilmunya membahayakan banyak makhluk. Bukan ruhama ubainahum, kasih sayang, bukan untuk menyatukan, tapi kebanyakan untuk memecahkan, sahabat ya. Maka disitulah kemudian setelah kepalamu sudah, setelah tadi ya prosesnya Abah sudah jelaskan, maka sekarang kamu adalah banyak diam tadi semua. Jangan lagi kenapa ya, bagaimana ya, inilah. Akhirnya jadi Musa, murid yang gagal tadi semua. Allah mengisahkan Musa tentang murid yang gagal, banyak bertanya, harusnya banyak merasa. Akhirnya kalau banyak bertanya, kalau paling-paling kamu merasa pandai nanti, tapi tidak pandai merasa. Merasa itu adalah oleh diri kita sendiri, karena yang tahu rasa itu kita. Yang harus membuktikan iman adalah diri kita sendiri. Sampailah kepada dalikal kitab. Inilah kitab, dalikal kitab, la raiba fihi hudal lil muttaqin. Akhirnya kamu kata, ini adalah gula, karena aku udah cicipi, manis, gitu kan tadi. 1 miliar orang mengatakan garam, tidak akan pernah. Itulah iman tahqiq, bukan iman idlal pada dalil. Begitu banyak iman dalil, pagi baca kolak, gila, begitu besoknya kita baru, wah, si fulan begini lagi, nah, gitu. Inilah kalau iman idlal. Hanya kepada dalil. Tapi iman yang sudah tahqiq adalah iman yang sudah ada iman biru'yatillah tadi semuanya. Yang sudah mampu menyaksikan Allah dalam fiilnya,
pada tubuhnya, asmanya pada hatinya, ruh sifatnya pada ruhmu, dan juga adalah zatnya pada syirmu, marifatmu, tadi semua ya. Itulah yang iman sebenarnya iman. Maka Allah berkata setelah alif lam, setelah al, maka itu sebenarnya Allah. Al-Quran saja sudah demikian indah disusun. Diawali dengan surat Fatihah. Fatihah itulah mufatahah, adalah kunci tadi semua. Cuma untuk kunci di awalnya harus ketemu alif, harus ketemu dengan ba ketemu dengan sin. Untuk apa? Mim. Ma'rifat kepada siapa? Allah. Allah yang mana? Rahman, Rahim. Itulah. Maka segala penghubung kita, jangan kau bicara Tuhan sebelum kita tubuhmu ini belajar untuk menyayangi. Maka kau memiliki sifat penyayang, maka engkau akan menarik rasa sayang. Coba buktikan. Itulah tentang kisah Isa itu. Isa itu tidak akan lahir turun lagi. Inilah kembali Islamnya dongeng. Karena tidak mengerti secara hakikatnya. Tapi yang dimaksud jiwa Isa itulah jiwa penyayang. Karena Isa itu lihat kata Al-Quran, yaitu masyhur di bumi dan di langit. Isa itulah penyambung dohir dan batin. Itulah Isa disebut Ruhullah. Musa disebut Kalamullah. Nuh Habibullah. Semuanya punya kelebihan. Nuh adalah Ibrahim Khalilullah. Kenapa? Karena sifat ruhama ubainahumnya, penyayang, pemaafnya. Itulah. Tapi keimanan yang luar biasa mampu menyembelih Ismail. Segala Ismail mampu disembelihnya. Tadi semua ya. Itulah Ibrahim, sahabat. Kemudian yang harus dirasakan adalah su'aul basyirah, muncul nanti kepada ainul basyirah. Ilmu yang bukan lagi dari luar, dari dalam. Muncul cahaya. Muncul matahari ma'rifat pada hati. Kalau ibaratkan luar berbuah itu buah itu menghasilkan buah kalau seandainya daunnya, klorofilnya, di mana embun jelaga dan embun tepungnya sudah dibersihkan. Tadi dengan zikir jahar, dengan zikir hopi, dan zikir nafas. Ini lebih dahsyat zikir nafas. Kamu sadari saja nafasmu itu, uripmu. Kau menyusu setiap hari. Dan rasakan siapapun makhluk yang bernapas dari udara ini, saudaramu semuanya. Kau tidak bisa berpisah dengannya. Tadi semua, ya. Nah inilah yang harus dibangun, ya. Kemudian juga setelah kita mengerti adalah mengatakan perindahan nafas tadi, Allahu Hakun dalam nafasmu. Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq 5 kali untuk menegaskan sesungguhnya aku adalah Ahmad. Ruh itulah Ahmad. Asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Katakan dengan lidah menekuk ke atas, lidah tekuk ke atas, gigi dirapatkan. Satu kali helaan nafas, asyhadu anni Ahmad Ainul Haq, asyhadu anni Ahmad Ainul Haq. Kemudian habis itu lakukan sholli lam jalalah, ruhku ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam juga bicara dalam, tidak lagi bicara keluar. Barulah kita nafas lagi, tahan lagi. Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Nah itulah Allahu Wadud. Allahu Hak setelah kau menyadari semuanya hak Allah. Allahu Hayyun. Tadi semua adalah semuanya hidupnya Allah. Ini nafas udara ini. Allahu adalah Qayyum. Kau bisa berdiri sendiri karena ada udara ini. Semua makhluk hidup gara-gara satu udara ini. Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Tebarkan kasih sayang. Semua sebagaimana pohon mangga ini. Tidak banyak bicara. Tiap 6 bulan sekali menghasilkan bunga, buah, berbuah, jamu itu. Begitu juga pepaya yang di situ. Terus dia berbagi. Ayam terus bertelur. Nah kita manusia hanya mengeluh. Meratapi nasib diri tapi tidak pernah mau merubah dirinya. Itulah Allah katakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kau rubah jiwamu tadi semua. Ya. Maka itulah kenapa Allah Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud dalam nafas. Karena engkau harus Al-Wadud adalah nama Allah, asma Allah. Kau jadi jiwa penyayang. Karena semuanya itu hanya rasa kasih sayanglah yang menyambungkan isi alam ini. Ya. Lihat, semuanya dipenuhi dengan kasih sayang, Rahman, Rahim. Maka kalau orang masih ngomongin neraka, siksa kubur, aduh, ngajinya masih harus jauh tuh ya. Nah, kemudian adalah yang harus kita senantiasa sadar adalah apa namanya?
apa namanya Bismillahirrahmanirrahim. Semua ya. Itulah kenapa seluruh isi alam ayat kauniyah ini dikumpulkan oleh Allah dengan ayat Qur'annya. Ya. Kemudian disatukan dengan asma yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kau sudah memiliki Tuhan yang menyayangimu. Yang rasa sayangnya adalah mendahului rasa marahnya. Yang rasa sayangnya meliputi segalanya. Bagaimana dia mau marah? Bagaimana mau marah? Rasa kita setetes kasih sayang ditanamkan pada seorang ibu, sahabat. Itu hanya setetes. Ingat, di alam dunia ini, kenapa Nabi selalu bicara setetes, tetes, tetes? Kebahagiaan adalah alam rohani kita adalah seumpama samudra, dan kebahagiaan jasmani kita adalah setetes. Tapi lihat, setetes ini banyak diperebutkan manusia. Manusia memperebutkan setetes alam dunia ini. Tapi dia memperdulikan sembilan yang tak terhingganya adalah ruhnya sendiri. Yang dia sudah mengatakan, inilah rumahku. Dan disinilah harus kau bangun. Inilah Baitul Atiq. Sembelihlah keberadaan dirimu itu. Di sini Allah katakan olehmu, Mas, Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wadud. Hadirkan di sini. Karena ini akan mencatat. Setiap helah napasmu, tarik. Nanti kemarin udah jemaah, ada banyak yang sudah banyak nyoba sampai dia bilang, bagus lah, tadi apa-apa. Tapi sebenarnya silakan keep buat Anda saja. Karena dahsyatnya kau bicara pada diri, sahabat. Kalau kau sudah kenal sejatinya diri, tadi semua. Tidak usah. Jangan membuat dia sakit hati lagi. Jangan membuat Rasulullah sakit hati lagi. Semua ya. Bahkan kata Abah, jangankan Abah, Nabi Muhammad kalau masih ada sekarang di sini, tidak ada sedahsyat kamu untuk dirimu sendiri. Kalau kau kenal sejatinya Tuhan dan Rasulullah yang ada pada dirimu itulah Nabi Muhammad itu ada di situ juga. Makanya kadang-kadang orang suka salah dari semua. Ya, akhirnya banyak orang berenang di dalam air, menyelam ke dalam air, cari air. Dia sudah di air, dia cari air, padahal dia di air. Banyak orang berjalan ke kegelapan malam, bawa obor yang besar, tapi dia cari api kecil. Banyak orang setiap hari berjibur mencari nasi kucing. Tapi dia nggak lupa bahwa dia sudah menggendong nasi tumpeng yang sangat besar. Di sinilah Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Razzaq. Ya. Panggillah dia, ya Razzaqku. Dengan hatimu, ya Razzaqku, ya Ghani, ya Mughni. Apa saja, terserah. Ya Rahman, ya Salam, ya Muhaimin. Kalau ingin gagah, ya Jabbar. Setelah engkau syaratnya menjadi insan, nama dia yang ke-100. Ingat itu. Nama dia yang ke-100 adalah dirimu sendiri. Setelah engkau sudah tadi mengerti siapa jasadmu, siapa hatimu, siapa ruhmu, dan siapa sirmu. Maka engkau sebetulnya sudah selesai dengan hidupmu. Tadi semua. Sudah begitu. Man arafullah kalla lisanahu. Siapa yang sudah mengenali Tuhan pada dirinya. Sampai hilanglah dirinya. Maka dia sudah bicaralah pada dirinya sendiri. Jangan bicara ke kanan. Jangan ke Palestina. Jangan kemana-mana. Cukup wukuf di situ. Wakofah. Diamlah di situ. Wukufkan diam. Wakofah. Merenungkan. Sampailah selesai. Ya. Barulah kata Allah. Faidah kodo itu manasikakum padkurullah kadikrikum aba'akum. Nah ini sekarang. Ya semua. Bicaralah pada dirimu. Segala apa, adukan pada dirimu. Percaya sama Abah. Kalian nggak pernah, kata Abah juga, uji. Bikinlah sebuah. Abah sampai membuat buku status embun pagi. Menguji semua. Ternyata semuanya. Ingin tanah rumah dengan luas 1 hektar. Punya majelis, punya apa. Kalau kalian baca buku itu, sebetulnya Abah sudah tulis. Dan semuanya the miracle. Ya, itulah. Selama ini manusia sudah katakan faida salaka ibadi anni fa inni qarib, nyarinya jauh-jauh. Nah, ada yang ke langit ke-7. Ada yang kemana lagi tadi semua. Ada bolak-balik umroh tadi semua. Padahal cukuplah umroh di sini. Ya, lakukan yang syariatnya, tapi sisanya ke sini. Tapi setiap kamu mau umroh, tetap boleh niatkan umroh tiap bulan. Tapi dana untuk umroh sebarkan di samping, di keliling.
Setiap kamu ingin haji, tiap tahun kamu canangkan haji kalau perlu. Tapi setiap actionnya adalah kamu sudah ngerti hujah. Haji itu kan hujah. Tadi kamu begitu kamu sudah punya hujah jadi haji tadi semua. Berarti kau kenal pada dirimu, maka tebarlah ruhama ubainahum tadi semua. Ya, mulailah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka tadi kata apa? Islam, iman, ihsan itu hanya instrumen. Tapi tujuan Allah adalah tetap ruhama ubainahum. Orang iman sedekah, orang khusyuk sedekah, orang takwa sedekah, iman sempurna sedekah. Semuanya tentang memberi, 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 memberi. Kalau kamu sudah memberi, akan menerima, 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 menerima. Tuh. Maka sahabat, perjalanan kita manusia diawali dengan awalnya adalah proses pemahaman adalah mencari, 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 mencari. Nggak apa-apa. Karena itu adalah proses belajar. Mencari sholat, mencari puasa, mencari istri, mencari rezeki, mencari uang, mencari kerja, nggak apa-apa. Barulah nanti kalian akan menyadari di level tengah, ternyata kita ini hanya menerima. Menerima, 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 menerima. Di penghujungnya kita barulah menyadari, kita hanya berbagi, berbagi, berbagi. Nah itu sahabat ya. Kalau sudah di situ selesai tugas kalian. Kalian sudah merasakan surga. Ada jannatul ma'wa untuk jasadmu. Karena tadi pada saat ruh, id, baik Idul Fitri, Idul Adha, id dari kata ada yaudu ya, ada yaudu kembalinya yang diri kita yang ruh, yang batin kepada Allah. Tapi insya Allah buat tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu, kamu ada Idul Fitri, maka kamu ada pesta buat jasadmu. Jasadmu juga tidak. Kalau burungnya sudah berkicau bagus sahabat, sangkarnya akan bagus. Nasib sangkarnya akan bagus. Burung nggak pernah mencuri, ya Tuhan berikan aku tempat makan yang bagus. Ya Tuhan berikan aku makan. Nggak usah. Bunyi saja sesuai kehendak pemiliknya. Bagaimana kehendak pemiliknya? Nah itu harus dipahami. Ternyata pemiliknya nggak berpisah dengan dirimu. Inna rabbaka atu binnas. Bahkan kata Allah, Anna indad dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Kamu sekarang nggak usah minta yang uji yang macam-macam kata Abah. Sementara ini cukup saja kamu minta dibangunkan misalnya jam 3 pagi. Coba jajal ucapan apa? Sebelum tidur. Setelah kau katakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semuanya Alhamdulillah. Tidak ada yang tidak ada Alhamdulillah. Ya, alif lam lil, jadikan tubuhmu Alhamdulillah. Maka kalau kau sudah tubuhmu menggunakan alif lam lil istighraq, seluruh puji itu milik Allah. Maka katakanlah, ya Rob, aku ingin bangun jam 2 pagi. Nggak usah pakai beker. Pasti bangun. Coba. Kalau perlu latih dulu buat nonton bola. Pak Tino, dengan nonton bola aja dulu. Oh, misalnya ada MU. Saya pengen nonton jam 3. Abah tuh dulu sering begitu. Ya Rob, aku ingin nonton MU. Gitu. Tahu-tahu jam 3 itu pengen kencing. Nah itulah kadang-kadang gimana pun caranya dia. Tadi semua. Ya. Inilah sahabat. Sekali lagi istinsyak dan istinsar. Nah, meniup air masuk dan meniup air keluar itu dah harus kalian rasakan. Maka pada saat kalian meniup, pada saat wudhu, itulah wudhu. Maka kalau nggak wudhu, ya gimana wudhu? Al wudhu. Kalau orang Arab menyebutnya al wudhu, tapi kalau orang Palestina menyebutnya adalah abdas. Abdas itu apa pikir bahasa Sunda? Tahu ada bahasa apa Persia? Nah, itu. Kalau bahasa Turki apa itu? Adas apa itu tadi semua. Ya, pahami ya. Jadi sekarang ini ternyata nggak usah nyari kemana-mana. Nyarilah pada diri. Bicara pada diri semua. Apalagi di waktu adalah gabungkan ilmu pengetahuan dengan pemahaman kita dalam tadi semua. Tadi semua. Nah sekarang apa yang sedang kau inginkan, nggak usah lagi ngomong ke istrimu atau istri kepada ngomong suamimu. Kau berkatalah pada dirimu setiap hari. Terus tadi semua. Perkataan yang diulang-ulang itu akan cepat menjadi takdir pada dirimu. Maka boleh uji coba dengan 2, 3, 4, 5 perkara apa yang kalau perlu tuliskan. Tuliskan. Abah sih mengajarkannya tuliskan supaya antara sadar dan tulisan itu akuin itu terus saja. Ada yang sudah 7 hari, ada yang sudah 40 hari belum berhasil, teruskan. Karena barangkali kamu terlalu fokus kepada tujuan. Ingat itu. Pada saat kita berjalan terlalu fokus kepada tujuan, kita kesandung. Ingat itu. Berjalanlah, nikmatilah prosesnya. Nikmati prosesnya, bukan hasilnya.
Coba kalian jadi petani, jadi nelayan, nikmati saja, hobi saja. I like it, I'm enjoy with it, tadi semua ya. Maka pada saat kita pergi macet kayak wah, I like it, tadi semua. Itulah alhamdulillah ala kulli hal, tadi semua. Saya suka ini, saya uka, aja tadi semua ya. Maka terus amalkan tadi semua, jangan, waduh, ada yang WA ke Abah, saya ini udah 10 hari kok belum ada apa-apa. Satu kali pertanyaan itu sahabat, kau akan mulai lagi perjalanan makin jauh lagi. 2 pertanyaan makin jauh lagi. 3 pertanyaan. Ayat Nabi Musa, Musa, kamu berhentilah. Itu isyarah yang Allah ajarkan pada kita. Musa, kamu ini nggak bisa jadi muridku, kata siapa? Kata Khidir tadi semua. Ya, itu saja barangkali sahabat. Insya Allah nanti untuk amaliyahnya nanti malam barangkali. Tadi maaf, tadi malam Abah tidak bisa karena ada Zoom meeting tadi malam ya. Tadi semua, jadi ya kita kapan saja Allah takdirkan kersaakan pada kita. Tapi kalau nggak berubah hari ini kita, jangan sia-siakan hidup kita ya. Sehat semua, yang bicara tidak lebih alim, tidak lebih baik. Yang sama adalah makhluk yang kosong, tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tadi semua ya. Tetapi yang punya apa-apa, yang tahu apa-apa, yang bisa apa, yang di sini, yang di sini, yang ininya semuanya nafikan. Semua ya, itu saja. Mohon maaf atas kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua panjenengan dimanapun berada.